Hadirin dipersilakan duduk kembali. Karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini, Jumat, tanggal 8 Desember 2023, dalam acara penutupan kegiatan penguatan narasumber berbagi praktik baik IKM. Laporan pelaksanaan kegiatan oleh Ketua Panitia Bapak Sony Budiman MAK. Kepada beliau dipersilakan. Terpilih oleh Ketua Tim IKM Pak Dr. Tisno Iwanuddin, yang terhormat para pengajar dari Widya Suara Gerak, rekan-rekan panitia serta para peserta penguatan narasumber berbagi praktik baik implementasi kurikulum merdeka yang sudah selama 4 hari ini kita bergabung dalam kegiatan di Kota Medan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Ilahi puasanya kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya kita bisa berbahagia untuk bisa bersilaturahmi dan menuntut ilmu. Bapak Ibu dan para hadirin, para peserta, izinkan kami melaporkan kegiatan. Pertama, alhamdulillah peserta yang diundang oleh Balai Besar Guru Penggerak sebanyak 100 orang, yang hadir 97 orang, sehingga dari 3 orang itu ada berbagai alasan untuk ketidakhadiran. Kemudian kepada Bapak Ibu juga para peserta, alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik, dengan lancar, terbukti setiap kegiatan yang sudah dilalui selama 32 jam pelajaran itu berjalan dengan mengerjakan tugas-tugas baik itu LK, refleksi, dan rencana tindak lanjut. Dan kami terima kasih kepada para Widya Suara dan juga para peserta untuk bisa menjalaninya dengan khusyuk, dengan tertib juga. Kemudian Bapak Ibu para peserta, seperti yang saya sampaikan di awal kegiatan bahwa sumber berbagi praktik baik ini diharapkan agar bisa tetap bersemangat, ya, dan juga bisa berbagi praktik baik dalam karya-karyanya untuk kita sharingkan ke rekan-rekan, baik itu guru, kepala sekolah, dan para pengawas di satuan pendidikannya masing-masing. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran, partisipasi, dan kerjasamanya. Salam bakti kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing, kepala sekolah, rekan-rekan pengawas, dan juga dinas pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, dan kami juga mohon maaf atas segala kurang dan hilaf kami. Kami ucapkan selamat jalan. Semoga Bapak Ibu tetap sehat walafiat, yang dapat bermanfaat dan berkah bagi Bapak Ibu dan dunia pendidikan. Kepada Kepala Balai Besar Guru Penggerak dalam hal ini diwakili oleh Bapak Tisno Iwanuddin selaku Ketua Tim IKM, mohon kiranya berikan sambutan sekaligus memberikan menutup kegiatan ini secara resmi. Terima kasih. Segala taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kesan dan pesan dari perwakilan peserta yang akan disampaikan oleh Bapak Imaduddin Fajri dari Kabupaten Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak. Jadi mohon maaf kalau saya ini nggak adik-adik. Saya guru lembur Bu, yang pucuk ibun, tapi nama saya dipakai hampir sama dengan nama yang terhormat. Imadudin kalau saya, Imadudin Fajri. Jadi paling tidak namanya agak sama lah gitu ya. Walaupun meskipun nasibnya nggak sama. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulang dulu kenapa saya berdiri di sini, datang ke sini. Hari kalau nggak salah hari Sabtu kemarin, biasanya pengawas, kok jadi bahasa Sunda? Ya, biasanya Bapak pengawas itu jarang datang ke sekolah gitu ya. Paling tidak kalau ada apa-apa ditunggu di SMP yang dekat Jalan Gede. Itu ternyata pada saat itu datang ke sekolah kemudian membeli ya sabuknya teh ya selama saya mampu lah gitu ya. Apa yang bisa saya dapatkan di sini? Ketika mengupload video-video, saya nggak peduli formatnya seperti apa, saya nggak peduli aturannya seperti apa, Bapak Ibu. Pokoknya saya harus upload itu ke YouTube. Ketika ada PMM itu, guru-guru di kami boro-boro megang, kata teman saya, nggak tahu apanya juga, namanya apa teh? User ID-nya ya, akunnya juga nggak tahu gitu. Saya mau tahu. Ya, jadi makanya mereka nggak ke PMM itu, saya mau udah upload saja, nggak peduli apa yang saya upload itu salah atau benar, pokoknya tentang anak-anak saja, bagaimana menggembirakan anak-anak. Dan ternyata ketika saya videoin dan saya bilang, ya udah kudu bener diajar teh, ku bapak di video bakal diupload di YouTube, mungkin ditinggal salah dunia atau luar. Semangat 3 tahun ke belakang sekolah saya dikasih komputer badak ya Pak, juga papan tulis ya. Guru-guru yang lain nggak tahu bagaimana cara mengoperasikannya ya. Saya manfaatkan selama 2 tahun terakhir ini Bapak Ibu. Saya tidak tahu kelas 7 di mana, kelas 8 di mana, kelas 9 di mana. Selama 2 tahun pembelajaran bahasa Inggris saya pusatkan di smartphone itu, Bu. Supaya apa? Ya supaya anak-anak saya bisa mengenal digital. Dan akhirnya apa? Anak-anak saya bisa colek-colek itu, Bu. Bisa colek-colek seperti itu. Nah, itu saya uploadkan lagi ke YouTube. Itu saya lakukan tanpa tahu mekanismenya atau formatnya harus seperti apa. Maka ketika saya datang ke sini, alhamdulillah saya dikasih ilmu bagaimana cara membagikan karya yang baik, bagaimana cara menyusun naskah yang baik, bagaimana cara menyusun skenario yang baik, bagaimana cara upload video yang baik. Dan itu sangat bermanfaat sekali bagi saya Bapak Ibu. Apalagi ketemu dengan teman-teman yang wah udah pada hebat-hebat lah ya, udah pada hebat ketika di sekali YouTube jadi ya iklan aja, saya ada iklannya gitu biar nggak dikatakan gaya gitu Pak. Saya mah ya yang upload iklanan gitu. Nggak apa-apa, biarin lah ya. Pokoknya kesan saya selama di sini terus terang selama umur hidup saya ini kesempatan yang sangat berharga sekali dalam hidup saya. Bisa ketemu teman-teman yang sangat hebat-hebat dari sekolah yang hebat-hebat, juga bisa bertemu dengan bapak-bapak ibu narasumber yang ya alhamdulillah kok memilih saya gitu. Ya mudah-mudahan tidak mubadir dan memilih saya. Terima kasih atas pendidikannya, apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada kami, kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan beribu-ribu pahala dan kebaikan. Itu Bapak, saya nggak mau menangis, makanya saya cukupkan sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Yeti Nur Aini dari Kabupaten Bandung Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Nur Aini, alias Negeri Budi Asih, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. sekaligus menutup kegiatan ini secara resmi oleh Ketua Tim Kerja Implementasi Kurikulum Merdeka, Bapak Dr. Trisno Ikhwanuddin SSI MA. Kepada beliau dipersilakan. Izin di depan saja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu penanggung jawab, panitia, Bapak Ibu peserta semua yang kami banggakan. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung acara ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang mau masih nambah? Baik Bapak Ibu, pertama-tama salam dari Bapak Kepala, Bapak Ibu, Bapak Kepala BPGP Jawa Barat. Beliau hari ini sedang rakor LDP, Leadership Promotion
mengurangi rasa hormat. Bapak Ibu yang kedua, ada yang dari Ciamis. Berapa orang? 1, 2, 3. Dan dengar ya Bapak Kepala Dinasnya ya. Ya. Mari Bapak Ibu bagi yang muslim kita sama-sama mendoakan beliau Bapak Dr. Haji Asep Saiful Rahman ya Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ada paparan sedikit. Mari kita sama-sama mendoakan Bapak Dr. Haji Asep Saiful Rahman ila arwahi Bapak Dr. Haji Asep Saiful Rahman. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu semua, karena tapi kemarin sama Pangandaran Pak di kebut-kebutan terus kayaknya. Kota itu Bapak Ibu terpantau datanya. Nah, yang selalu di atas tuh selama ini Ciamis. Tapi beberapa minggu ke belakang, 2 minggu ke belakang diloncati sama tetangganya Pak Pangandaran. Ada yang dari Pangandaran? Ya. Baik, semangat sekali bapaknya. Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu kami ingin menyampaikan sedikit terkait IKM ya Bapak Ibu ya. Silakan. Nah ini Bapak Ibu sekali lagi, Bapak Ibu sudah tahu semua, Bapak Ibu adalah bagian dari strategi nomor 4, yaitu narasumber berbagi praktek baik. Jadi Bapak Ibu dulu kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ada narasumber nasional, ada narasumber provinsi, ada narasumber kabupaten, sampai ke kecamatan, instruktur kecamatan begitu ya. Nah sekarang tidak ada Bapak Ibu. Ini strateginya seperti ini. Yang pertama melalui PMM. Ini tangannya harus hati-hati Bapak Ibu ya. Yang pertama melalui PMM. Yang kedua melalui seri webinar. Silakan masuk ke YouTube BPGB Jawa Barat. Di situ ada rekaman seri webinar Bapak Ibu. Silakan. Masuk ke YouTube GTK Pusat, di situ juga ada rekaman tentang webinar kurikulum Merdeka. Silakan. Yang ketiga, komunitas belajar. Jadi ada 3 Bapak Ibu, komunitas belajar dalam sekolah. Bapak Ibu pulang ke sini, sharing berbagi dengan guru-guru di sekolahnya, pulang dari sini, itu komunitas belajar dalam sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya, nomor 4 Bapak Ibu semua mensukseskan strategi nomor 4, guru dan kepala sekolah belajar praktik baik melalui Bapak Ibu, narasumber berbagi praktik baik insya Allah nanti ya Bapak Ibu. Yang kelima ada helpdesk, Bapak Ibu ada semacam nomor WA dikelola oleh BPPMP Jabar. Ada nomor WA-nya, nanti bisa bertanya tentang kurikulum Merdeka. Yang keenam ada mitra pembangunan. Jadi strateginya 6 itu Bapak Ibu. Strateginya 6 sekarang untuk implementasi kurikulum Merdeka. Insya Allah kalau tahun ini kan masih bebas kurikulum untuk Bapak Ibu, masih boleh 3, boleh kurikulum 2013, boleh kurikulum Merdeka, boleh kurikulum darurat, kurikulum 2013 yang disederhanakan. Nah Insya Allah Juli 2024 bagi sekolah yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka itu nanti akan melaksanakan kurikulum Merdeka Bapak. Itu sudah rilis oleh Kepala BSK begitu. Jadi Insya Allah nanti per Juli 2024 berarti yang SD yang belum nanti kelas 1 dan 4-nya mulai. SMP yang belum berarti kelas 7-nya mulai. SMA yang belum berarti kelas 10-nya mulai. Juli 2024. Next. Nah, ini tadi yang diceritakan Ciamis selalu nomor 1 tadinya. Inilah status pengguna PMM per kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, sekarang juaranya itu kuningnya yang paling sedikit. Nah, kuningnya yang paling sedikit. Yang paling sedikit persentase kuningnya itu Kabupaten Pangandaran. Oh, Masya Allah, sekarang Ciamisnya sudah begitu. Ciamisnya juga sudah dilewati oleh Purwakarta. Dan mana Purwakarta? Nah, dan nomor 3 Kabupaten Cirebon. Mana Kabupaten Cirebon? Alhamdulillah.
Selanjutnya ada Kota Tasikmalaya, Kota Bandung, Kabupaten Indramayu. Kenapa Indramayu ada lingkarannya? Karena kemarin itu baru disampaikan di Kabupaten Indramayu. Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak kejar-kejaran ininya hakikatnya. Kita hakikatnya mendorong terus guru-guru untuk terus belajar. Nah, tapi zamannya sekarang ini sedang PMM gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya belajar itu Bapak Ibu dari mana saja begitu ya. Hakikatnya belajar dari mana saja, tapi syariatnya sekarang didorong lewat PMM begitu Bapak Ibu. Jadi kami di BPGB Jawa Barat terus memantau pergerakannya. Kemarin biasanya yang paling yang ranking 1 dari bawah biasanya Kabupaten Bandung Barat. Tapi sekarang alhamdulillah sudah naik. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, selain berbagi praktek baik, Bapak Ibu jangan lupa untuk terus mendorong guru-guru di sekolahnya untuk memanfaatkan PMM gitu Bapak Ibu. Nah, ini biasanya berapa minggu tuh? Jadi nanti semakin banyak guru-guru, misalnya di Kabupaten Bogor ada ya. Semakin banyak guru di Kabupaten Bogor menonton video di PMM itu semakin bagus nanti rankingnya Kabupaten Bogor di PMM gitu. Terus progres belajar itu sampai postes. Semakin banyak guru-guru di Kabupaten Pangandaran misalnya melakukan postes di PMM itu semakin naik Kabupaten Pangandaran peringkatnya. Dan Bapak Ibu kan postes itu selalu ada yang gagal gitu ya misalnya ya. Nggak apa-apa Bapak Ibu, semakin banyak gagalnya itu sebenarnya semakin menyumbangkan banyak nilai untuk kabupatennya. Karena kan durasi menonton PMM-nya lebih lama, jadi ada durasinya itu lebih lama. Tapi Bapak Ibu yang sekali postes terus bisa juga nilainya bagus juga gitu Bapak Ibu. Maksudnya kalau nanti Bapak Ibu ketemu dengan teman-teman guru yang berkali-kali postes gagal, jangan diejek, harus disemangati. Bapak Ibu terus mencoba karena Bapak Ibu menyumbang nilai yang besar untuk kabupaten kota. Gitu. Jadi gagal coba lagi kita harus disemangati. Karena tadi ada progres belajar. Semakin lama berinteraksi dengan PMM, semakin bagus nilainya kabupatennya. Aksi nyata, semakin banyak Bapak Ibu di guru di kabupaten tersebut mengupload aksi nyata, semakin bagus peringkat kabupaten tersebut gitu. Kalau yang 4 dan 5 itu Bapak Ibu asesmen dan perangkat ajar, semakin banyak Bapak Ibu yang mendownload perangkat ajar dari PMM di kabupaten tersebut, semakin bagus peringkat kabupaten tersebut. Nah kalau ini biasanya sudah download itu biasanya sudah bagus. Next. Nah, satu lagi Bapak Ibu, semangat kurikulum merdeka itu Bapak Ibu, literasi numerasi itu tanggung jawab semua guru. Itu semangatnya. Jadi misalnya kalau guru SD kan sudah rombongan ya, sudah jagoan kan, semua mapel kecuali penjas dengan PRI kan. Nah, kalau guru SD sudah apa berarti? Sudah hebat semua mapel. Guru SMP, guru SMA begitu Bapak Ibu. Itu misalnya literasi itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa, tapi semua guru. Numerasi tidak hanya tanggung jawab guru matematika, tapi semua guru gitu. Misal ada guru PAI, ada ya? Ada. Kelas berapa Pak? 1 sampai 6. Oh di SD ya? Nah di SD ada konsep zakat belum Pak? Ada. Persentase ada ya Pak? Nah, walaupun Bapak ini ngajar PAI di SD, tapi ketika menjelaskan konsep zakat, misalnya zakat 2,5% zakat penghasilan, itu tuh Bapak guru PAI itu ikut menguatkan kompetensi numerasi murid. Gitu. Jadi semua. Pak kalau yang PPKN gimana? PPKN misalnya Bapak Ibu sedang temanya Bhinneka Tunggal Ika, suku-suku beragam per provinsi, Bapak Ibu buat tabel. Jawa Barat sukunya misalnya suku Sunda, suku Cirebon, suku Betawi misalnya yang di pinggiran Jakarta. Nah
Ketika siswa itu memahami provinsi dan suku-sukunya, tapi dalam bentuk tabel, guru PPKN itu sudah menguatkan kompetensi numerasi murid. Itu Bapak Ibu. Lewat tabel, lewat grafik, lewat diagram, itu membaca grafik, membaca tabel, membaca diagram itu bagian dari kompetensi numerasi Bapak Ibu. Itu harapannya. Kalau literasi kan pasti Bapak Ibu ya, apapun pelajarannya Bapak Ibu pasti ada bacaannya. Penjasma misalnya prosedur menendang bola misalnya ya. Mohon maaf yang guru penjas lebih ahli. Prosedur menendang bola. Ketika prosedur menendang bola itu dibaca murid itu literasi. Sampai dipahami, sampai dia memutuskan, oh saya pakai kaki dalam, saya pakai ujung kaki, itu sampai anak bisa mengambil kesimpulan. Tidak hanya membaca kata-katanya literasi itu Bapak Ibu, tapi sampai anak memahami, sampai bisa merefleksi, sampai bisa mengambil kesimpulan, oh nendangnya harus begini. Itu harus sampai begitu literasinya. Pak, saya udah bisa baca semua. Nah, belum. Harus dipastikan memahami bacaannya, harus dipastikan bisa mengambil kesimpulan dari bacaannya, harus dipastikan bisa mengambil keputusan dari bacaan. Itu Bapak Ibu. Minimal sekali untuk murid-murid kita nanti setelah lulus, kalau numerasinya bagus, tidak tertipu pinjol ilegal. Masa pinjam 1 juta bayarnya harus 10 juta kan begitu. Nah, kalau numerasinya bagus minimal itu gitu. Kalau murid-murid kita nanti literasinya bagus, minimal tidak terpancing hoax gitu. Karena setiap nanti dapat WA, dibaca dulu, dipahami dulu, dievaluasi dulu, benar enggak, tidak langsung forward gitu. Itu harapannya Bapak Ibu, minimal sekali manfaatnya. Jadi semua guru, semua maba ikut menguatkan kompetensi literasi numerasi. Ini 5 indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan. Yang pertama, satuan pendidikan berpihak kepada tumbuh kembang murid. Harapan kurikulum merdeka itu ini Bapak Ibu. Satuan pendidikan Bapak Ibu guru berpihak pada tumbuh kembang murid. Ini mohon maaf nih kalau dengar cerita ya, yang sudah dengar cerita, daripada ngomongin orang lain, saya masih mending ngomongin diri sendiri Pak. Sama Pak, ngomongin orang lain nanti gibah ya Bapak Ibu ya. Nih, satuan pendidikan atau Bapak Ibu guru berpihak pada tumbuh kembang murid. Saya sama dengan Bapak, Pak, saya dari kampung. Dulu tukang apa ya, mengembala kambing, mengembala bebek begitu di sawah. Tapi ada satu orang guru Bapak Ibu, guru SD. Ketika saya di sawah itu disusul, ayo Trisno sekolah, gitu. Ayo. Namanya Ibu Siti Juro, saya masih ingat. Guru SD saya. Jadi itu guru yang berpihak pada tumbuh kembang murid. Saya punya cita-cita, Bapak Ibu, saat SD itu walaupun kecil udah punya cita-cita. Cita-cita saya ingin jadi tukang amplas rotan. Di Cirebon, dulu Cirebon itu eksportir rotan tahun 90-an. Ada yang dari Kabupaten Cirebon? Nah, itu Tegaluang itu ya Bu, itu dulu eksportir rotan ke Eropa tahun 90-an. Jadi saya punya cita-cita. Cita-cita saya harus jadi tukang amplas menghaluskan kursi rotan. Tapi cita-cita itu kandas Bapak Ibu, tidak tercapai karena ada seorang guru SD yang mendaftarkan saya ke SMP. Kalau sudah ingat itu Bapak Ibu mulia sekali, anak-anak nanti di pelosok manapun, di Tasikmalaya, di Sukabumi, sudah ada rezekinya masing-masing, sudah ada takdirnya masing-masing, tapi yang nunjukin jalannya itu Bapak Ibu, itu syariatnya itu. Jadi mulia sekali Bapak Ibu. Ini saya apa ya, contoh produk dari guru hebat, contoh produk dari guru hebat. Bukan sombong sekali lagi Bapak Ibu, kita tahadus bin nikmah, kata Pak Ustadz, menceritakan nikmat Allah untuk diambil hikmahnya. Saya, Bapak Ibu semua adalah produk dari guru-guru hebat. Jadi sekarang gantian, Bapak Ibu harus menciptakan murid-murid hebat gitu. Yang kedua, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Bapak Ibu di sekolah ada rapor pendidikan. Nah, program-program disusun itu berdasarkan data di rapor pendidikan. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar murid terutama kompetensi literasi, numerasi, karakter. Tadi sudah disampaikan ya Bapak Ibu, inginnya literasinya bagus, numerasinya bagus, karakternya juga bagus.
akademiknya bagus, akhlaknya bagus. Inginnya begitu Bapak Ibu kurikulum Merdeka. Bapak Ibu semua lah penunjuk jalannya. Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif, menerima berbagai bentuk keberagaman. Ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita latih anak-anak kita untuk apa ya Bapak Ibu, menghindari bullying. Kita benar bimbing anak-anak kita untuk agar nyaman semuanya di sekolah, inklusif Bapak Ibu. Itu juga sasaran dari literasi numerasi Bapak Ibu. Jadi semakin literasinya bagus, semakin bacaannya banyak, nanti besar itu, dewasa itu wawasannya semakin luas. Kata Pak Quraisy Shihab, kalau orang itu wawasannya sudah luas, nanti dia akan inklusif Bapak Ibu. Dia akan toleran. Itu kata Pak Quraisy Shihab. Jadi ketika dia bacaannya banyak, pengetahuannya banyak, dia akan toleran gitu. Dia akan inklusif. Tidak memaksakan kehendak, bisa menghormati orang lain, bisa menghormati perbedaan karena dia wawasannya luas, pengetahuannya banyak. Itu jadi ada hubungannya juga. Satuan pendidikan bermitra dengan orang tua wali. Jadi Bapak Ibu didorong untuk terus bermitra dengan orang tua wali murid untuk perkembangan anak-anak murid-murid kita semua. Next, ini Bapak Ibu, inti kurikulum Merdeka itu ada asesmen awal Bapak Ibu. Ada asesmen awal dan pembelajaran berdiferensiasi. Karena di bahasa Inggrisnya itu semangatnya teaching at the right level, mengajar pada level yang tepat. Nah, mengajar pada level yang tepat itu diperoleh dari asesmen awal. Bapak, Ibu yang guru SMA ada? Ada. Guru apa? Matematika ada? Nah, bisa di asesmen dulu masuk SMA. Udah bisa belum ini pembagian pecahan? Ada yang belum bisa belum? Ada kan? Nah, kalau pembagian pecahan aja belum bisa, berarti belum siap nanti belajar aljabar di SMA. Berarti dikuatkan dulu diferensiasi. Untuk anak-anak yang belum bisa pembagian pecahan, dikuatkan dulu. Bapak Ibu guru bahasa Indonesia ada? SMA misalnya. Kalau masuk SMA kan nggak ada yang nggak bisa baca kan Pak? Ada nggak bisa membacanya tapi nggak paham gitu? Ada nggak Bapak Ibu? Ada ya? Nah itu berarti harus dipahamkan dulu cara apa ya? Membaca tidak hanya membaca tapi paham bacaannya gitu. Nah itu untuk guru-guru bahasa terdiferensiasi. Nanti anak yang masih begitu sudah bisa baca tapi makna dari bacaannya belum bisa, harus dibimbing dulu. Itu bagi yang sudah cepat. Pengingat untuk kita semua. Bapak Ibu, saya pengen nyanyi kayak Ibu tadi semua Bu. Aduh tapi nggak usah loh kan takut pingsan. Tapi sebenarnya pesan yang tadi asesmen awal, pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu itu sudah ada di lagunya Pak Haji Jaja Miharja tahun 90. Oh udah ada? Oh, tapi kalau kelahirannya 90 kayak nggak ada yang tahu lagunya ya. Tapi kalau bapak-bapak yang lahirnya 70-80 tahu. Bismillah, semoga nggak pada pingsan. Ku buat asesmen awal, itu semua demi murid. Ku buat pembelajaran demi murid. Aku rela korban waktu demi murid. Aku rela korban tenaga demi murid. Kalau yang senyum-senyum berarti tahu lagu aslinya. Itu namanya nanti bagi yang muda-muda lahir 90-an cari di YouTube namanya, judul lagunya Cinta Sabun Mandi. Dari Haji Jaja Miharja. Tapi tadi liriknya sudah diubah. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kan tadi Bapak menghibur murid-muridnya kalau di sekolah. Gantian lah saya mengikut Bapak Ibu guru di
penguatan narasumber berbagi praktek baik IKM dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Secara resmi kita tutup. Doakan kami semua, tim panitia, tim fasilitator, semoga Bapak Ibu semua nanti selamat sampai rumahnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu selamat semua di perjalanan. Saya akhiri dengan satu pantun. Belum. Ketemu mantan rasanya risih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahyu Kadarusman. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya memadu secara Islam. Marilah bersama-sama kita menunjukkan hati, memohon ampun serta mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wajidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kita kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini. Selain syukur padamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami masih bisa berkumpul dalam rangka penutupan kegiatan penguatan narasumber berbagi praktek baik IKM yang diselenggarakan oleh BPGP Provinsi Jawa Barat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh selama mengikuti pelatihan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah berjasa kepada kami, termasuk dosa orang-orang yang telah ikut berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan baik. Ya Allah yang Maha Pemberi, berilah kami kesehatan dan keselamatan, mudahkanlah kami dalam segala urusan, lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat masing-masing, agar kami dapat mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh selama kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengarkan setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serangkaian acara penutupan kegiatan penguatan narasumber berbagi praktik baik IKM. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.